Saya Lia, umur saya 16 tahun. Saya sudah punya anak, umurnya 3 bulan, nama anak saya Zakia. Nama Adelia, waktu pertama kali nikah umur 15. Ya, nama saya Kiki. Saya umur 19. Dulu aku selalu diincar sama ayah tiriku. Aku ingin diperkosa sama dia, makanya aku nikah muda sekarang. Daripada aku hancur sama dia, mending aku hancur sama bujang. Aku nikah bukan karena sayang apa cinta, aku nikah karena terpaksa oleh dia. Ya, saya pengennya untuk anak saya, untuk teman-teman saya nantinya itu nggak bakal ngalamin yang rasanya sama kayak saya, nggak bakal punya pikiran kayak saya. Karena perceraian orang tua jangan sampai kawan-kawan saya, teman-teman saya jadi berpikir kalau orang tua itu nggak pernah peduli, nggak pernah sayang. Yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Sehat ya pasti. Nah, kira-kira menurut pemirsa senior junior yang ada di rumah, tahu nggak sih yang lagi nonton hari ini tentang seputar perfilman? Kalau aku sih taunya tentang film itu acting ya, sama kayak ada mantan aku Reza Rahdian, terus siapa lagi, kakak aku Dian Sastro. Tapi kali ini kalau kita langsung ngobrolin soal perfilman sama yang kayaknya agak jago, tapi nggak tahu lebih jago siapa dari aku, langsung aja aku panggil ya, Gita. Halo Gita. Hai, cantik ya. Gak ya, sehat ya Gita ya? Alhamdulillah. Bener ya tadi seputar apa nih, potensinya di bidang broadcast juga, tapi lebih ke perfilman ya. Iya. Dari sekolah Dari SMK Negeri 5 di Sukabumi. SMK 5 ya? Iya. Terkenal sih tentang broadcastnya. Salah satunya, kamu kelas berapa kalau gitu sekarang? Baru naik kelas 3. Kelas 12. Oke, berarti kemarin kelas 1? Enggak ya? Kelas 2 ya? Oh ya, salah ya. Nah, udah sebelumnya nih aku mau tanya dulu, kamu sebelumnya udah pernah kenal belum sama dunia kamu yang sekarang? Atau emang baru pas nyemplung di sekolah atau gimana? Dulu sih cuman ini, karena dulu kan kakak waktu SMK juga dia, tapi bukan sama sekolahnya. Dia sebut saja dia sekolah di X gitu ya. Terus dia multimedia juga. Ngeliat kan banyak sih foto-foto dia gitu kan. Foto-fotonya tuh megang kamera gitu, kayaknya asik gitu ngeliat megang kamera gitu ya. Jadi pengen ikutan juga gitu, masuk dunia perfilman itu kayak gimana gitu kan. Terus tahu-tahu masuknya di SMK 5, masuk SMK 5 jurusan multimedia. Baru kali itu juga sih ngelihat yang broadcast kayak gitu, cara megang kamera, ngedit kayak gitu. Baru sekarang cita-citanya tercapai ya, jadi tukang megang kamera gitu. Ya belum sih. Enggak ya, tapi Masih lebih belajar. Enggak, tapi kan bukan berarti dikata memang kayaknya seru aja gitu ya. Jadi kayaknya lebih menantang dan tertarik juga. Emang menurut kamu kalau sekarang udah masuk kan, berarti memang awal masuknya dari kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Kelas 1 sih belum, masih ngeliat-ngeliat. Kayaknya masih takut-takut gitu, megang belum pernah soalnya kan. Takut gitu. Belum pernah megang kamera kayak buat film gitu. Jadi masih takut. Terus kelas 2 ketemu sama guru namanya Bu Ruli itu. Dia itu ngajarin buat masuk ke dunia perfilman itu kayak gimana, cara buat megang kamera itu kayak gimana, ngeditnya kayak gimana, buat skenario itu kayak gimana. Ya akhirnya jadi juga buat juga itu film. Tapi jurusannya memang sama juga enggak? Kan kalau di SMK 5 tuh banyak ya. Iya, ada banyak. jurusan yang perfilman juga. Ada nggak di sana?
Kalau perfilman paling cuma multimedia. Multimedia maksudnya ya. Ada juga animasi, tapi itu animasi tuh buat kartun gitu. Tapi beda itu bukan Beda, kamu. bukan. Jadi kamu hanya lebih ke sekarang ke multimedianya. Dan itu benar-benar apa ya, belajarnya full nggak? Maksudnya dari awal masuk jurusan itu memang udah diajarkan apa ya, basic tentang gimana sih perkenalan tentang film. Kalau baru masuk sih belum terlalu banyak dipelajarin tentang film, itu baru masuk kelas 2 kemarin, baru-baru itu diajarin tentang perfilman. Kalau masih kelas 1 sih Masih perkenalan. masih perkenalan. Tapi kalau tahun yang sekarang kelas 1-nya udah langsung? Udah langsung. Oh, nggak adil udah- sih sekolahnya. Kamu Nggak bisa ngerti protes tuh. aja gitu kalau nggak. Atau kamu mau ngulang lagi dari kelas 1? Enggak ya? udah Seru ya. Tapi Udah. udah maksudnya sudah ngalamin juga ya. Misalnya sudah ngajin pelajaran Dari itu bawah. juga sudah gitu. Dan sekarang udah lebih sering produksi juga. Ya lumayan. Sekarang soalnya kawan-kawannya kan lagi pada PKL, jadi bisa ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di sini juga ada. Cuman kan tempat PKL-nya beda-beda gitu, jadi nggak setiap hari ketemu. Sedih ya, nggak setiap hari ketemu. Ya gitu. Agak beda jauh. Tapi yang pasti tetap kontak juga sama teman-temannya. Iya, masih. Satu kru juga. Iya, satu. Rata-rata kalau di kelompok saya itu rata-rata perempuan. Jadi pertama kali buat film itu judulnya tentang perempuan. Tentang perempuan juga, cerita iya. tentang perempuan. Kenapa memang terinspirasi dari situ? Iya, karena apa ya, gimana ya, terlalu banyak kru yang perempuan, jadi mikirnya kenapa nggak nggak perempuan buat aja gitu. perempuan yang kurang apa namanya, Kurang diperhatikan atau iya, sering disakiti. terlalu banyak. Ya, tapi yang pasti Itu terlalu drama. kenapa nggak suka drama? Ya nggak juga. Tapi ya lebih banyak kalau untuk apa ya, kiblatnya lebih ke apa nih? Kalau misalnya ini lebih ke umum aja, atau apa nih film yang selama ini sudah sering dihasilkan, atau genrenya? Kalau genrenya paling kemarin itu baru buat yang apa ya, kayak Ada banyak kan? ya Lebih ke lumayan apa? sih, cuman yang baru-baru itu yang perempuan yang kemarin itu film Genrenya? dokumenter itu. Oh, oke, jadi saya dokumenter ya. Kalau dokumenter juga tapi nggak ini, hanya yang selain itu yang fiktif belum coba. Itu pernah buat, cuman belum selesai. Belum selesai. Talentnya udah ini dulu. Jadi belum diterusin, udah lanjut yang itu. Jadi Lanjut yang lain. Yang lain itu pas dibuat lomba lumayan sih, alhamdulillah, jadi Dapat juara dapat juga. alhamdulillah. Oke. Terus dibalik itu kayaknya belajarnya juga. Tadi kamu tempat pertama yang buat tertarik juga ketemu sama salah satu guru ya. Siapa namanya tadi? Namanya Buruli. Hari ini dibawa ke sini? Dibawa kamera kali, dibawa, diajak ke sini Ajak, hari ini? Diajak. Oke, kalau gitu langsung aku panggil aja ya. Iya. Ibu Ruli. Ibu, saya salah satu muridnya. Enggak ya? Halo, selamat sore. Baik. Silahkan duduk dulu, sis. Ini lebih cocok kayaknya aku panggil ibu ya. Panggil apa? Panggil sis aja deh. Oh, Jalan online kali ya. Sehat ibu? sip. Oh, sip. Oke. Oke, jadi kalau dari lihat-lihat tadi katanya ceritanya sih tentang pertama kali dulu ternyata bisa kepincut lah ya bahasanya juga untuk benar-benar kayaknya lebih Diajak. perfilman sama sis yang ini loh. Benar Masa sih, begitu? bohong. Enggak lah, Kak, bohong. Enggak, kirain enggak beneran. Padahal kalau bulan puasa dia nggak bohong, tapi kalau udah selesai bulan puasa mungkin bohong ya. Oh, gitu ya. Oh, enggak ya? Enggak lah. Tapi memang kalau memang ibu sendiri memang khusus ada mata pelajaran yang memang disampaikan kelas, atau memang seperti apa? Kalau ini ada ekskulnya juga nggak sih? Ada. Dua-duanya pegang atau gimana tuh? Dua-duanya pegang dua-duanya. Oh gitu. Udah tangannya dua, jadi dua-duanya pegang. Kayaknya biar nggak jatuh ya. Oh, udah banyak. Oke, Jadi boleh memang- ceritain dulu gimana sih bisa apa namanya? Dari dulu gitu, dari dulu sampai sekarang bisa jadi seseorang yang katanya sih ngajarin. Oh, katanya ngajar. Jadi Mas ceritanya ceritanya dulu itu hobinya memang di film. Jadi kalau kuliah itu bahasa Inggris. Pokoknya kuliah bahasa Inggris. Oh, beda ya? Ya, little I can gitu. hey. Tapi hobinya di film, teater dan lain-lain. Jadi gabung sama kawan-kawan buat film, film indie.
atau jadi bahasanya tuh jadi kuli-kuli, jadi kru jadi film-film besar gitu kan ya, untuk nyuri ilmunya gitu kan. Tapi karena itu hobi, akhirnya dipanggil nih sama SMK 5 karena kebetulan di beberapa festival itu ya alhamdulillahnya waktu itu di masa itu Nongol terus nongol ya terus. mukanya. Udah banget deh. Nongol terus ya mukanya jadi kelihatan kayaknya mungkin orang ini bagus nih kayaknya, cuman nggak tahu sih gitu. Ya gitu, akhirnya ya gitu kan, sekitar tahun 2010 gitu, ya udah ikut gabung sama SMK 5. Dan saya kaget juga ternyata gini, dunia lapangan sama dunia education itu kan jauh banget, beda ya? banget gitu kan. Jadi harus memposisikan diri itu jadi guru gitu kan. Oh my god gitu kan, jadi guru kayak mana ya? Ya akhirnya belajar sama kawan-kawan yang jadi guru, tapi tetap yang namanya gaya mengajar nggak bisa jadi guru gitu. Kayak sendiri. Iya benar-benar ya nggak apa-apa sih, Gitu. tapi yang pasti kan terkadang kalau memang ada, ya itu kan salah satu tuntutan juga untuk di kelasnya. Tapi di luar itu kan kita bisa ngajar bagaimana cara kita mengajar yang lebih enjoy, apalagi mereka masih sangat muda-muda dan unyu-unyu banget ya. Aku juga masih muda. Enggak sih, aku nggak percaya Cuma kalau beda 2 tahun. masa sih bohong. Iya dong. Bohong. Aduh nggak percaya. Aku mau ada yang ikut dulu. Nanti kita balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Senior Junior. Kita balik lagi di Senior Junior. Lanjut lagi ya ngobrolnya sama Gita di season kedua ini. Tapi tadi aku udah sempet tanya juga sama Miss, ini manggilnya apa sih? Bu guru. Bu guru. Di luar itu nggak ada panggilan sayang yang Nggak lain. yakin ya dia ya. Bu guru kalau di sekolah. Kalau di sekolah. Sebagian pembimbingan saya di luar manggilnya kakak. Kakak. Mami kadang. Mami? Mami. Oke. Ya apa aja yang enjoy. Aku nenek boleh nggak? Oh no, aku pernah main di film nenek loh. Oh iya. Enggak juga ya. Oke, berarti ini kalau misalnya setiap kali ikut festival gitu pasti didampingi terus. Ya, karena tanggung jawab dulu adalah mendampingi, kemudian seperti saat ini gitu kan, ada beberapa hal yang mungkin dia butuh pemahaman, ya kita kasih tahu dulu pemahamannya seperti apa. Nanti silakan dia sendiri dengan bahasanya sendiri, caranya sendiri. Tapi kalau ini lebih fokus ke apa nih? Filmnya sekarang maksudnya untuk jenisnya atau genrenya lebih difokuskan atau memang semuanya terserah deh nanti kalian mau bikin kayak gimana jadinya gitu. Sebenarnya kalau di sekolah itu kita kasih untuk film pendek ya, karena kan kalau pelajar film pendek kita kasih film fiksi sama film dokumenter. Kita kasih seperti ini film fiksi, seperti ini dokumenter. Perbedaannya fiksi bisa kita buat-buat gitu kan ya, dokumenter yang nyata. Nah, cara pengangkatannya jelas beda dong gitu kan. Nah, nanti tinggal mereka minatnya kemana. Gitu, minatnya kemana nih. Nah, nanti mereka bikin kru masing-masing gitu kan ya. Kenapa? Karena kan kalau kru itu harus solid. Iya. Kan? Kalau nggak solid susah kan. Nah, Bener-bener. atau mereka satu kepala aja, 2 kepala susah, Apalagi banyak. gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya jadi kuping sih untuk mereka. Kalau mereka begini begitu oke, nggak masalah. Yang pasti apapun itu pasti bisa jadi hasilnya. Tuh. Ini anak-anak itu sebenarnya ya cepat bosan kalau usia sekarang ini ya, remaja sekarang Budinya cepat bosan. bolak-balik ya. Jadi sebentar-bentar gadget gitu kan, sebentar handphone, sebentar media sosial. Jadi kita harus lebih cerdas. Oh kalau gitu anak-anak harus dikasih kegiatan yang nggak jauh-jauh tuh dari media sosial. Salah satunya kan sekarang ya. jadi dia pengen eksis gitu kan, dia pengen akses status gitu kan, di mana-mana ya it's okay gitu kan. Saya juga ikutan gitu. Ah gitu. Saya juga ikut eksis ya. Sejauh ini udah pernah kemana aja nih untuk festivalnya yang udah pernah kita ikutin? Kalau yang kayak lomba-lomba gitu, festivalnya sih baru yang ikut udah lumayan sih. Tapi yang kemarin yang didatengin tuh baru Jogja, di Jogja itu festival film pelajar Jogja. Itu udah jauh-jauh datang sana, alhamdulillah dapat juga juara Ya bagus satu. dong. Jangan jauh-jauh ke sana cuma belanja di Malioboro ya. Ya, Ini kayak pasti itu. ya. Tapi pasti dapat ya, alhamdulillah ya di sana. Iya. Oke, di Jakarta mungkin sudah pernah. Oh iya, hari ini ada yang dibawa ke penghargaannya? Sedikit banyak? Ada. Sedikit atau banyak? Boleh aku Dikit-dikit lihat? aja deh. Sedikit aja ya. Oke, nanti kalau banyak aku minta lagi. Boleh diperlihatkan ya? Oh, ya. Oke. Wow. Sini kali Masih ada ya. lagi? Masih ada lagi. Ini kali ya. Ini Oke. ya. Uh. Thank you. Ya, coba kamu boleh cerita dulu sih satu-satu yang Kalau yang ini nggak semua sih, punya saya.
Oke. Yang ini kemarin dari Jogja. Oke, boleh dilihat, diangkat, dikasih lihat ke kameranya. Set. Yang ini aja mungkin ya kelihatan nggak? yang ini, yang Mana berikut nih? fotonya. Iya. Oh, ini. Oke, FFPJ ya, Iya. Festival Film Pelajar Jogja. Banyak juga kegiatan di sana. Ini Ada apa yang menurut kopi kamu? anggurnya. Kenapa? Lebih banyak kesannya? Ya gitu. Haru, senang, sedih. Ada senangnya, ada sedihnya. Oke, apa yang sedihnya? Sedihnya ya sedih bahagia sih. Sedih bahagia. Apa? Copetan di sana enggak? Enggak. Jangan Kalau ya. kalau kecopetan itu bukan bahagia. Kenapa? Ya kan sedang nggak sama Musibah. orang. Oke, jadi sedihnya banget terharunya mungkin ya. Terharunya. Ya enggak nyangka. Pertama Pak waktu diputar itu kan kalau yang lain tuh kan ada sih namanya ya sebelum ini diputarnya Karya siapa ini, dulu kan kayak ya? gitu kan. Oke. Di situ nggak ada. PH-nya dulu yang disebutkan ini enggak. Nggak ada di situ. Tahu-tahu lagi duduk santai, tahu-tahu bumpernya dihidupin, dimunculin. Kaget tahu-tahu. Jadi langsung fokus lah nonton. Film gua gitu pastikan ya. Iya beneran wow gitu. Kan karya kita. Gitu. Ya gitu. Tapi kalau aku mungkin lebih gitu ya. Kalau kamu enggak terus Ya akhirnya tahu bahwa yang dihidupkan itu adalah member yang juara gitu ya. ini ngelihat pas ngelihat filmnya juga ya nggak ada apa namanya halangan-halangan gitu. Penontonnya juga lumayan ini apa namanya agak terharu gitu. Tapi bukan penonton bayaran kan? Bukan. Itu yang ikut lomba juga. Oh, yang ikut lomba. Iya. Jadi sama-sama peserta juga ini. Peserta juga sama-sama nonton, sama-sama nyaksikan. Dan ternyata wow ya mereka mungkin speechless kali yang lihat Mm-mm. filmnya. Ya, gitu deh. Ada bangga pasti ya. Bangga banget. Ibu gurunya ada waktu itu di situ. Oh ada. Saya tapi nggak nangis dah kalau tenang. Saya nggak nangis. Tapi dah. ya pasti appreciate banget ya buat Iya. mereka teman-teman. Kan mereka baru pertama kali waktu itu, pertama kali buat film, Dan pertama kali juga ikut, langsung Pertama keluar kota kali juga. nasional, kemudian mereka menang, saya langsung, oh, gitu kan. amazing ya. Karena aku kasih apresiasi ya. Oke, jadi langsung ya festival nasional dan langsung disabet semua ya. Oke. Alhamdulillah. Terus yang itu apa Piala Citra atau Kalau ini ya, mau isi Piala Oh, Oscar iya, kali iya, ya. ampun. Kalau ini kita kebetulan dapat dari Surabaya, Mm-mm. ya kemana sini? Oke, dari Surabaya. heeh. Jadi baru masih hangat banget, baru kemarin kita bulan Mei. Oh iya Juni ya. kalau nggak salah. Mei Mei 2017 ya. Iya. Oke. Ini buat iklan layanan masyarakat, iklan tentang gizi. Oke, jadi lebih apa tema yang diangkat? Iklan layanan masyarakat tentang Tentang gizi. Oh, tentang gizi Bu, tadi ya. gitu, misalnya. Seperti itu. Keseimbangan untuk kesehatan tubuh. dan ternyata jadi juara berapa tadi? Juara 3. Ini dapat juara Itu 3. nasional juga ya. Tadi ya ini untung karena kita orang Indonesia untung masih juara. Jauh ke Surabaya nggak dapat. Masih ada untungnya meskipun juara 3. Nggak apa-apa ya, semuanya adalah juara. Kalian sudah sampai ke sana itu sudah luar biasa, sudah juara dan yang pasti sudah bawa nama kita, nama Lampung tentunya di sini. Iya. Ya memang kalau sebenarnya setuju nggak sih kalau untuk di Lampung ini lebih apa sih harapannya gitu kalau untuk anak-anak yang punya kemampuan di luar batas kayak kita? Gak apa-apa. Tembus awan nggak? Boleh, aku tahu itu. Tapi gimana sih Bu, Apa ya, sebagai kalau- seorang apa ya edukator? Banyak sih sekarang ke komunitas-komunitas ya. Kalau di Lampung juga komunitas-komunitas yang ya pokoknya kelihatannya seru banget gitu kan. Aku juga ikut di beberapa komunitas anak-anak mudanya ceritanya. Ya Dia ampun, tetap biar berasa dan muda tetap ya. muda. Iya. Bagus, solidaritasnya bagus, semuanya bagus. Cuma mungkin lebih kepada gini, apa ya? Semua komunitas itu harus saling menguatkan satu sama lain, jangan bentrokan gitu. Nah, kita Karena ngeliatnya itu mereka jadi wadah anak-anak ini nanti ke gitu. depannya. Kan di sana komunitas. Ini kalau kita ini apa sih, kita pertempuran perempuan ya, ada komunitasnya, Oh, ada ada bajunya ya kan. ampun. Oke, tapi nggak suruh beli kan habis ini? Bukan endorse ya, bukan sama endorse. sejarah. Apa ini? The Witch Crowd. Oh, Movie. Nah, komunitas ini misalnya nanti ketemu lagi sama komunitas apa gitu. Nah, kenapa sih mereka tuh nggak sama-sama bareng buat Iya, film? karena kan? memang di bidang yang sama gitu tuh. Betul, Ya. karena pada akhirnya menurut saya sih akan asik banget ketika semua komunitas bergabung menghasilkan karya yang lebih oke lagi, bisa nasional, mungkin nasional udah biasa jadi Asia atau Toronto ya kan, atau apalah gitu loh, bawa nama Lampung gitu kan, kayaknya keren banget gitu ya nggak?
karena memang kalau kita lihat sendiri juga kalau untuk sekolah yang perfilman di Lampung juga masih nggak ada mungkin ya kalau saya bilang sih sebenarnya. Jadi mungkin dari situ teman-teman yang mereka ini tumbuh untuk kembang nanti cari ilmu lagi di luar. Betul banget. Oke, kalau iyalah aku jelas. Kalau gitu kita main games ya di sini. Wow, kayaknya chemistry-nya seru nih. Kalau nggak seru ganti aja best gurunya, oke? Nggak ya? Boleh ya, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi ke segmen yang ketiga. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Kalau di segmen yang ketiga ini seperti biasanya juga nih, kita mau main-main games. Kira-kira hari ini ngapain ya? Langsung aja ya. Boleh maju lagi dulu satu langkah. Oke, sudah cukup ya. Cantik-cantik ya kita hari ini ya. Ya. Oke, kalau gitu kita bikin departemen aja baru ya, boleh? Oke, manajemen artis. Iya, bener-bener Kembali ke isi 3 bidadari yang cantik-cantik. Oke, kalau gitu hari ini kita mau ngapain ya? Nah, ini ada gamesnya, gamesnya sudah di tangan aku. Hari ini kita mau tebak-tebakan gaya. Oke. Oke, jadi nanti ada Jadi pakai gaya ya? Iya, pakai gaya. Nah, ini ada. Iya juga ya, sedih ya. Oke. Jadi di sini nanti ada kalimat yang harus dicerna, tapi melalui peragaan aja tanpa disebutkan dari bibirnya. Jadi bibirnya tidak berbicara apa-apa dan dikunci rapat. Oke? Oke, kalau gitu sekarang boleh aku minta siapa yang kulit kira-kira duluan ya, Sweet boleh? Aku. Jadi sweet apa dulu? Satu, dua. Oke, udah gitu aja. Aja dulu. Oke ya, jadi waktunya 4 menit. Siapa tadi yang menang? Iya. Oh, yang menang kamu ya, berarti kakak yang harus jawab ya kak. Kira-kira dia meragain apa? Boleh kamu lihat? Kalimatnya yang pertama ini ya. Silakan diperagakan, tidak berbicara. Oke, dimulai dari sekarang. Tali. Layang-layang. Bisa terus, bisa pas kalau tidak tahu. Lanjut. Pasrah. Oke, yang kedua. Apa? Nih. Anak gimana? Ini. Yuk ya, yuk. 1, 2, 3 silakan. Atau tidak tahu bisa pas. Yuk. Aha. Makan. Belum. Panasan. Apa? Oke. Ini aku juga agak susah ini. Cabai boleh. Bukan. Oke. Oh. Makan. Well ya. Oke. Bukan ya. Oke, lanjut lagi kalau gitu ya. Menang aja, Pak. Bisa? Lanjut ya. Silakan, yuk. Coba. Kayak mana lagi tuh? Ini ngapain? Kamu mau ngapain? Lagi buat film pendek. Film pendek. Iya, untuk dokumentasi saya tuh. Emang kayak gitu bikinnya langsung dateng nyelonong kayak gini aja? Ya, ini kan cuma ini doang apa? Coba-coba dulu. Ini karena saya baru belajar gitu kan. Ya tapi kan aku lagi ditonton ini loh, lagi main game kok. Aduh, gimana toh Tapi yo? sekarang saya mau nanya teh, bener nggak kira-kira? Aduh, ya aku nggak ini sebenarnya sih. Kayaknya kurang cocok ya. Tanya sama mbaknya aja deh ya langsung. Mbak, boleh tanya mbak? Mumpung ada ahlinya kan. Kira-kira bener nggak gitu? Kalau bener kan saya bisa buat jadi sutradara gitu. Bisa diperbaiki lagi Iya. caranya, karena pengambilan gambar kalau ada orang di sini dan ada kamera di situ, itu nggak boleh kita masuk ke dalam frame-nya. Ya, tapi kamu ngambil sudutnya dari mana? Pinggir, misalnya dari sini. Nah, atau master, kamu harus tahu Apa master? ada shot angle-nya. Oh, iya. Nah, shot angle lu ngambil dari mana? Ya kan? Apa shotnya itu size-nya segini, cover, apa full shot, ya kan? Iya. Nah, apa big gitu, ya kan? Big tuh, maksudnya? Dari dagu hanya segini. Oh iya. Oke. Atau kamu mau moving. Nah, moving tadi ya seperti tadi. Dari sini ke sini tadi. Itu betul. Moving tuh yang kalau Pindah-pindah. orang lagi ngobrol. Itu ngoping. Soalnya saya masa gitu sering. Oke, aduh, ya. Oh ya udah gitu aja ya. Ya udah. Mbak. Ya. Nanti nanya Terus lagi ya. ya. Gak masuk lagi nanti kan? Nggak. Waalaikumsalam, hati-hati ya.
Aduh, aku pikir hari ini kita aman-aman aja, nggak taunya masih ada gangguan. Lanjut ya berarti. Selanjutnya, yang ini ya tadi. Iya. Oke, yuk diperagakan. Silakan. Kira-kira bisa nggak apa ya dari Kata. tadi? Apa sih? Ada tadi di pelajaran. Ikan. Oke. Ikan dibakar. Ikan. Oke, Ikan bisa terus ikan dibakar jadi asap-asapan gitu. Kasih saus. Kasih kecap. Ada lagi apa ya? Ngapain? Oke, bisa atau mau pas lagi? Jangan kebanyakan pas. Mau pas lagi? Pas lagi. Pas lagi ya. Masih ada kok waktunya. Oke. Yuk. Ya, silakan. Kedinginan. Kasih demam. Flu juga. Oke. Ikan. Kedinginan, flu. Di salju. Kira-kira yang paling spesifik kalau tentang ini apa? Ayo coba peragain lagi. Bingung ya. Oke ya. Sudah cukup. Habis. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Yes. Gimana rasanya? Oh, bahagia. Oke, bahagia ya. Langsung aja kalau Dah dari Jawa. Masya Allah. boleh ya. Enggak, pas itu tadi. Silakan. Berangkal mendayung perahu. Bukan. Maksudnya dipraktekkan. Oh, Itu ya? sudah gantian sekarang. Jadi ganti ya. Oke. Ini aja. Oke. Oke. Ya. Berenang. Gaya bebas. Menyelam. Kan. Atau mandi. Mandi. Boleh. Iya. Benar, aduh. Aduh. Oke. Boleh pas. Iya, mandi tadi sudah benar ya. Mandi madu. Ini malah jadi mandi madu. Berenang. Benar, Berenang. mandi. Berarti mandi. Mandi berenang. Mandi dengan Berenang mandi. bukan? Apa dong? Boleh pas? Mau pas? Udah pas. Oke. Ternyata emang susah. Nih ya, silakan. Oh. Oke. Oke. Mancing. Mancing ikan. Kolam. Tempat. Oke, kebiasaan ya. Oke. Kali. Oke, kan? Laut. Oke, jadi memancing Di laut. Oke, memancing ikan di laut ya. Habis Sudah sudah. cukup ya, sudah Itu 1, 2, dong. 3. Oke. Kalau yang tadi kakak itu tidak bisa mempraktekkan bermain layang-layang yang pertama tadi ya. Bener kan nggak Jang? Kan tak yang lain udah Enggak juga ya, tapi salah tetap. Oke. Terus yang kedua itu adalah makan pempek pakai cuka pedas. Nggak bisa kan tadi? Kan kepanjangnya. Sampai pakai minum. Terus kemudian ada juga memanggang ikan, nggak ketebak juga ya. Oke. Terus ikan tadi bisa memanggang ya. Oke. Mendayung perahu tidak tertebak juga. Ya. Kemudian tadi mandi sambil berenang tidak tertebak juga dan Ada sambilnya ya. di laut baru tertebak. Boleh kasih tepuk tangan. Jadi siapa yang kalah? Iya, punishment yang mana boleh kita kerjain apa ya? Kira-kira kamu mau ngerjain apa guru kamu hari ini? Kerjain aja semau kamu guru kamu hari ini. Dan di sini tidak ada yang yang melarang. Oke, so sweet banget. Ini siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Masa saya yang pakai, Kakak? Silakan ibu guru. Tantang ya. Komplain. Ada. Boleh Kakak. Aku pakai ini pakai kacamata ya. Ya ampun, cantik banget sih. Iya. Siapa? Yang main Enggak, jadi. Oke, jadi tantangannya adalah kita dong. Oh, belum? Ya udah. Oke, aku jadi Power Ranger sekarang. Oke. Wonder Woman. Jadi praktekkan tolong Ultraman Cosmos sedang jangan Power Rangers lah ya. Ultraman Cosmos sedang menghancurkan lawannya. Jadi ada musuhnya. Musuhnya ini. Nggak usah, sendirian aja lah. Oh, di sini. Oke, jadi kameranya di sini ya, Kak. Oh, Silakan. Oke, jadi lagi bertarung. Silakan. 1, 2, 3. Tahu kan Ultraman Cosmos? Yang begini begini. ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Action. Ultraman Cosmos. Oke. Oke. Udah mati emang? Mati.
ini, jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Senior Junior. Lanjut sekarang kita masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen yang keempat ini seperti biasanya juga kita mau lihat seperti apa wawasan dari Gita sama gurunya di sebelah. Kira-kira lebih tahu siapa ya? Langsung aja kalau gitu. Sekarang kalau untuk di sini tadi Ibu kalah ya, Ibu guru kalah ya. Harus lebih saya perjelas ya. Gitu. Nah sekarang kalau di sini jangan sampai mau kalah ya. Siapa tahu, siapa tahu menang. Siapa tahu Manis. Oke, jadi nanti di layar monitor yang di atas itu akan muncul beberapa gambar. Nah, jadi dari gambar itu nanti aku minta untuk menjelaskan, mungkin bisa disebut seperti itu. Dan aku mau tanya-tanya soal gambar yang ada di monitor itu. Kira-kira banyak tahu nggak? Gitu. Oke? Kamu sudah siap? Nah, Insya Allah. Insya Allah ya, kamu jangan tegang, jangan sedih gitu ya nak ya. Kan harusnya kamu bagi ya. Oke? Ujian lisan ya, anak sekolah banget ya. Aduh, aku udah lama banget. Oke, ini gambar yang pertama sudah muncul. Ya, kalau gitu aku boleh tanya ke siapa dulu? Ini yang pertama, kita? Iya. Oke, tahu kamu ini foto rumah atau Rumah adat, rumah gadang, rumah gadang atau disebut godang. Oke, godang atau godang juga ya. Tempat rumah orang adat Minangkabau. Oke, di Sumatera Barat ya. Iya, Sumatera. Di Padang yang kalau kita juga dengar biasanya. Nah, seperti itu. Nah, rumah ini juga disebut sebagai rumah Bagonjang. Bagonjang Tuh ya, dan ada juga yang menyebut seperti Banjang. Banjang. Gitu. Nah, macam-macam namanya ya. Bagi mereka makan sangat unik, namanya juga daerah masing-masing pasti punya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau aku taunya cuma atam buat cie doang. Tahu nggak lagi. Yang lain nggak tahu dah. Udah itu aja. Soalnya paling fenomenal gitu kan ya. Sering mikir-mikir berkeliaran di pikiran aku. Enggak lah. Makan kok. Nggak bisa move on ya, Bu Guru. Oke, lanjut yang kedua. Tahu? Tapi ya, oke, ini rumah Linmas. Kalau nggak salah dia kepalanya seperti Linmas, tapi dibikin dari bingkasan. Dan dia punya tangga ke atas. Ya tangga masa ke bawah. Oke, jadi ada tangga ke atasnya ya. Oke, seperti itu. Memang benar atapnya memang bentuknya seperti limas, seperti karena memang namanya juga limas ya. Dan ini tradisional dari Sumatera. Mana ayo? Barat, utara, selatan? Sumatera Barat deh kalau nggak salah. Selatan ya. Selatan ya? Iya, Oh, benar sekali. Bergeser sedikit kan bergeser. Jauh Mbak itu. Kirain bergeser. Sumatera Barat ke selatan ya. Petanya. Oke ya, di Sumatera Selatan. Jadi di sini selain atapnya juga tadi aku bilang berbentuk limas. Nah, ini juga ada tadi sudah disebutkan juga ya, ada anak tangganya seperti itu. Mungkin kita boleh main ke sana atau mungkin dijadikan Bikin miniaturnya juga bisa. Boleh. Oh, Mbaknya bisa. Oh, bisa pesan. Oh, bisa pesan. Saya pikir Pesan bikin online sendiri. atau dari Oh gitu ya. Tinggalin next selanjutnya. Ada lagi? Oke, ini kita nggak ke Indonesia. Kita ke luar Indonesia kalau gitu. Kita tahu? Ini bangunan Taj Mahal Iya. dari India di Agra. Oke, di Agra ya, di Agra India lebih tepatnya. Dan ini juga tahu ceritanya? Sedikit-sedikit. Ini agak romantis juga sih. Jadi memang ini tuh keinginan dari Kaisar Mughal ya. Namanya itu kalau nggak salah Shahjahan atau Shah Jahan ya. Nah, itu untuk istrinya seperti itu. Hadiah. Iya, betul ya. Dan ini juga sekarang diterima sebagai salah satu warisan dunia yang ada di UNESCO. Begitu. Ini kalau misalnya kita ke India tidak asing ya. Nggak asing banget untuk Taj Mahal ini, dan juga salah satu keajaiban dunia juga ya, begitu dulu. Oke, selanjutnya. Kalau ini kita balik lagi nih kita. Kalau ini adalah salah satu kain yang memang berasal dari kampung kita di sini, dari Lampung, yaitu kain tapis ya kan, dengan motif-motifnya udah jelas banget. Ada motif gajah, ada motif kayak tangga-tangga bertingkat-tingkat gitu. Dia itu biasanya dipakai untuk acara-acara adat. Acara adat, apakah seperti adok
ada pengambilan adat atau acara pernikahan. Nah, seperti itulah, itu representatif dari Lampung. Kerajinan tradisional ya, Ya. kerajinan tradisional masyarakat Lampung ya, dan mungkin lebih bertujuan untuk menyelaraskan seperti itu kehidupan baik terhadap lingkungannya, kemudian Sama alam semesta sama alam juga. semesta dan juga Tuhan pastinya seperti itu ya, maksud dan maknanya luar biasa ya. Kita punya banget ini. Oke, selanjutnya ada lagi? Ada. Kita kemana kali ini Gita? Medan. Ke Medan. Kamu benar sekali ya. Ye. Oke, kita ke Medan. Ini ada Masjid Agung, Mhm. Masjid Masjid Raya Medan Agung. ya pasti. Atau Masjid Raya Al Masyun ya. Ini ada di mana tadi? Di Medan, Iya, Sumatera Sumatera Utara. Kalau untuk tahun dibangunnya kamu tahu nggak? Sekitar tahun 19 berapa ya kira-kira? Aku tahu ya. Aku sih tahu yo. Jadi ini ada di tahun 1906 seperti itu. Jadi pada tahun itu masjid ini didirikan seperti itu dan selesai juga pada tahun 1909. Sudah pernah ke Medan? Belum. Belum. Mau coba ke Medan? Akan ya, kawan kita di sana. Kita bikin. Boleh ya. Kayaknya lebih menantang juga sih. Biasanya kalau untuk untuk lokasi syuting sendiri hanya di Lampung aja atau sudah pernah share yang di luar Lampung? Kalau untuk pelajar, anak-anak di Lampung, tapi kalau misalnya kita perjalanan ke Jogja, itu kita sambil bikin film. Pasti ya. Kita udah bikin, kan ada persiapan. Nah, persiapan misalnya, yuk kita mau berangkat tanggal sekian, berarti kita masih punya waktu 2 minggu atau 1 bulan, yuk kita praproduksi sampai mantep. Nah, kita ada beberapa scene yang harus kita buat di sana, di Jogja atau di Jakarta atau di Surabaya, kita buat beberapa scene tersebut, nanti sisanya kita lanjutin lagi di Lampung. Jadi yang pasti jalan-jalannya tetap ada ya. Oleh-oleh. Dan pasti ada. Kenapa nggak di lompatan jadi juga bisa kan? Betul. Oke, jadi buat stok film ya, stok cadangan kita. Boleh. Langsung yang kalau gitu selanjutnya apa ini? Oke, Pulau. itu tampaknya seperti sebuah pulau di tengah laut. Betul sekali memang. Karena dia kecil, mungkin namanya Pulau Tikus gitu ya. Kenapa? Karena imut Isinya gitu. tikus semua di situ. Aduh, nggak jadi lah. Isinya tikus. Sebutannya aja kali ya. Sebutannya aja ya. Nah, itu kalau nggak salah dia ada di perairan Bengkulu. Pantai Bengkulu. Oke, dia ada di Bengkulu. Ya, betul kan hari ini? Iya, benar sekali ya. Kok tepat sih? Bener-bener kayaknya canggih nih ya dua-duanya. Oke. Udah pernah kesana juga belum? Ke situ? Belum, lihat aja baru sekarang. Tapi kalau ke Lampung sudah semua ya dijelajahi. Ya. Harus. Insya Allah, harus. Karena Expo Lampung itu ternyata ini Bu. Ntar kalau ditanya dari mana, dari Lampung, apa sih bagusnya? Ya, puncak gitu kan. Atau sebelah tuh. Puncak Mas ya kan. Oke, bisa ya. Salah satunya. Pantai-pantainya, agresif pantai-pantai gitu. Oke, Ombaknya kirain ya. Lanjut kalau gitu, selanjutnya masih ada lagi? Masih. Oke, ini sepertinya bunga yang terbesar. Bunga Bangka. agak yakin dong ngomongnya. Benar? Bunga? Nama aku Bunga? Bukan. Ini bunga bangkai, betul ya. Atau yang sering disebut juga sebagai keribut, ya. Keribut atau bunga bangkai itu raksasa juga ya, kita lihat besar ya. Itu nggak umum ya, normal. Ini tidak seperti bunga-bunga yang lain. Agak sedikit seperti overload, Iya. obesitas ya. Oke. Bunga deposito ya, karena banyak Itu besar pasti ya. kamu suka banget ya. Aku suka sekali kalau bunga itu. Oke, aduh, agak serem ya. Oke, jadi ini tadi ada di mana, di Sumatera? Sumatera. Di Sumatera juga ya. Ini adalah endemik dari Sumatera juga, dan ini ada di khususnya masih dari tadi kita di Bengkulu. Bengkulu. Oke, boleh kita bisa ibu guru dan anak muridnya yang sama-sama luar biasa ya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi ke segmen yang selanjutnya. Jangan kemana-mana. Masih di senior junior, kita lanjut lagi sekarang masuk ke segmen yang kelima. Nah, kalau di segmen seperti yang sudah tadi kan macam-macam ya kegiatan kita. Nah, kalau untuk yang di segmen yang kelima ini kira-kira kita mau ngapain ya?
Mungkin melihat mereka berdua ditantang untuk jadi seorang presenter, boleh juga kali ya. Langsung aja kalau gitu. Aku mau siapa duluan ya? Aku mau Gita duluan, boleh? Jadi Gita nanti di depan situ jadi korban. muncul ya gambar, bukan gambar sih ya, ada lead. Nah, jadi kamu sekarang seolah-olah menyampaikan sebuah berita kepada pemirsa yang ada di rumah. Sudah siap? Siap. Oke, Gita duluan ya, Ibu. Saya Oke. kesini dulu. Oke, kita boleh kesini? Good luck. Tukeran gitu, kita ya. Yuk. Saya coba untuk kiri tes sampel. Oke, kalau sudah siap? Sudah siap? Oke, silakan. Belum dia Oh, belum. Oke, yuk aku tungguin ya. Udah. Oke, sudah. Yuk. Udah mulai. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Oke. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi produk kreatif siswa SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Oke. Baik pemirsa, saya Gita Sevira, inilah Seju selengkapnya. Program produk kreatif berbahan dasar kayu, tekstil, dan logam yang memasuki motif-motif tradisional Lampung menjadi ciri kreatif siswa SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Sekolah dengan program keahlian kriya ini menjadi andalan pemerintah daerah saat Anda pameran produk kreatif yang mengenali kreativitas lokal daerah Lampung. Kehadiran satu-satunya SMK berbasis keahlian kriya di Lampung ini mendorong lahirnya berbagai produk kreatif bermotif seni budaya Lampung yang selama ini hanya diaplikasikan pada kain. Para siswa program keahlian kriya kayu mengalihkan dan mengembangkan motif tradisional Lampung pada meja, kursi, tempat tidur, cermin, dan hiasan dinding berbahan kayu. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Gita Sevira mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. Kita balik lagi ya. Kenapa? Aku grogi. Gak apa-apa kan mencoba ya. Aku belum pernah. Gak apa-apa, jadi pengalaman pertama ya. Terus? Ya lumayan. Lumayan menegangkan. Kalau gitu langsung Lumayan aja. deg-degan. Aku mau lihat ibu gurunya coba ya. Boleh? Selamat sore ya. Aha, yuk kita bergerak dulu. Silakan kalau sudah siap. Oke, Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior Junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi kerajinan unik pelepah pisang. Oke. Baik pemirsa, saya Wuli Ope, inilah Seju selengkapnya. Pohon pisang selama ini diidentikan dengan sampah atau limbah di tangan para pengrajin kreatif daerah Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Pelepah pisang bisa diolah menjadi aneka kerajinan unik dan bernilai ekonomis. Hasil kerajinan limbah pisang menjadi sumber uang dan menghidupi banyak orang. Pengrajin pelepah pisang menyisihkan waktu setiap hari. Mereka membuat aneka kerajinan seperti sandal, kotak tisu, vas bunga, hingga wayang. Warga pedesaan mudah mengembangkan kerajinan pelepah pisang karena bahan baku melimpah. Hampir setiap pekarangan rumah atau perkebunan terdapat pohon pisang. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Ruli Opi mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Boleh ganti ya? Oke. Silakan. Sip ya. Kayaknya dua-duanya cek banget ini. Sebelumnya mungkin ada pelajarannya nggak sih kalau di sekolah? Ada kurikulumnya juga tentang Kalau aku broadcasting. enggak sih, tapi kalau yang seperti ini, broadcast pertelevisian itu mulok. Oh, Mulok, semua kabarnya yang menjadi channel itu di tahun ini mulok habis, nggak ada lagi.
gitu. Jadi kami harus mengambil sebuah kesimpulan, oke, kalau gitu kita buka ekskulnya karena ini penting. Aku boleh minta tisu nggak? Ini ya, padahal kan sebenarnya untuk kurikulum yang sekarang kan jam belajarnya kan lebih ekstra gitu ya. Iya, Nah, dan untuk kebetulan sekarang- kita jadi 5 hari belajar sekarang dari Senin sampai Jumat sampai pukul 5 sore. Hari Sabtunya itu untuk pengembangan diri. Jadi ekskul atau apa. Dari mulai Jumat sih sudah pengembangan. Tapi justru malah kalau dari SMA itu benar-benar dibentuk begitu ya, Ya, karakter pembentukan mereka. karakter siswa. Maunya seperti apa sih, maunya cita-cita mereka jadi apa, dan dari situ mereka sudah mulai, oh ternyata ada tempatnya loh gitu. Ya, Kadang kan mereka jadi bisa lebih ngasah diri untuk mental dan lain sebagainya sampai mereka nanti keluar. Betul. Tuh, memang harus diadakan. Aku setuju. Gitu. Biarpun karena aku juga dulu orang-orang yang suka aktif di ekskul, tapi sekolahnya kadang-kadang aduh, itu jangan dicontoh ya. Harus balance dua-duanya. Nah, aku mau tanya juga untuk ibu gurunya. Sekarang kalau untuk sebenarnya kan tadi juga salah satu siswanya yang cukup membanggakan dan berprestasi juga ya Gita ini. Sebenarnya kalau harapan dari ibu guru sendiri untuk Gita itu apa sih ke depannya? Untuk kita, Pengennya? ya yang terbaik untuk dia, karena biasanya yang terbaik untuk kita, untuk orang tua, untuk penciptanya Allah gitu ya, untuk diri dia sendiri, bermanfaat bagi semua yang ada di sekitarnya. Yang pasti dia bisa mencapai semuanya, dan mungkin nanti ketika dia menjalani hidup selanjutnya setelah selesai sekolah dari SMK Negeri 5 bisa melanjutkan pendidikan lagi, ya kan? Perempuan cerdas zaman sekarang sangat penting sekali. Perempuan cerdas berpendidikan tinggi itu sangat penting. Kemudian jika dia bekerja nanti, dia mencintai pekerjaannya agar sepenuh hati, dan ketika dia nanti jatuh cinta, itu pun ketemu dengan orang yang benar-benar menyayanginya dengan Aku mau sih jadi anaknya. menikah. Itu jadi ibu aku mau nggak? Ya, begitu besar banget ya harapan dari salah satu orang tua kedua ya kalau kita bilang, karena di sekolah begitu. Jadi ini loh harapan dari ibu guru untuk kamu yang selama ini dididik gitu. Semoga kedepannya lebih berprestasi lagi begitu ya, lebih berprestasi, cetak prestasi segemilang mungkin. Nah, kalau aku mau tanya, boleh aku tanya cita-citanya emang jadi apa? Mau jadi filmmaker? Iya bisa. Kalau majunya ke sana ya kenapa enggak? Tapi memang maju kemana mau sini? Ya ibu sini. Mau jadi filmmaker nggak apa-apa. Tapi yang kayaknya lebih kamu dari hati apa sih sebenarnya? Pengennya apa ya? Kalau yang dipengen sih mau banyak. Banyak. Pengen jadi apa aja salah satunya? Apa ya? Kayak sutradara mungkin. Ya termasuk inilah salah satu dari perfilman gitu. Itu masih ya filmmaker. Di luar filmmaker mau? Kalau di luarnya paling fotografer. Fotografer? Itu sama atau beda? Lebih fokusnya beda ya? Kalau fotografer Sama mungkin agak lebih mirip tapi beda. lebih fokusnya Ada beda. ya. Kakak adik gak jauh-jauh sih, karena kita juga butuh itu ya. Iya, benar banget. Oke, mungkin jadi fotografer boleh juga. Dan terakhir nih, mungkin semoga aku doain juga ya, semoga cita-citanya tercapai. Dan terakhir, buat teman-teman yang di rumah, yang sebenarnya mereka punya potensi juga kayak kamu, tapi mungkin mereka belum berani buat keluar dari diri. Ada tipsnya nggak sih gimana jadi siswa yang berprestasi? Kameranya di situ, boleh disampaikan? Ya kalau buat yang lain gitu. Dari Saya kita? juga dulunya nggak kayak gini. Kalau kata dulu mah lebih diem gitu. Lebih diem. Kalau sekarang sih udah ini ya, karena termasuk lingkungan juga. Jadi tipsnya dari kita apa nih buat mereka, buat teman-teman yang lain Tipsnya biar bisa berprestasi kayak kita? yang enggak percaya juga. Merendah banget ya, Masya Allah. Kamu mulia sekali, Nak. Pokoknya tipsnya jangan malu aja kalau mau tampil depan orang. Nanti kayak saya lagi jadi malu-maluin. Ya, tapi yang pasti berani ya, Iya, harus berani. berani coba terus biar bisa tercapai apa yang dia mau. Oke, thank you Gita, makasih banget ya waktunya. Terima kasih Ibu Guru yang selalu mendampingi kemanapun. Mulia juga sih. Mulia sekali ya. Semoga nanti kedepannya bisa berprestasi yang Oke, baik lagi. Dan kapan bisa main di film kita ya? oh boleh juga aku. Ya, dan jangan lupa aku juga ingetin untuk pemirsa yang ada di rumah, tonton terus Senior Junior dari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Saya Dewi Sia, see you and bye.